Tak lanjut wonten hadis berikutnya. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim. Nujaid. Sama niku nggih nami kunyah. Imran bin al-Husaini al-Khura'i radhiyallahu anhu. Annam ra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu hatta fa'aqimhu alayya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Faqala ahsin ilaiha. Fa idza wada'at fa'tini biha. Fafa'ala fa'amaru biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Thumma amaru biha farujimat. Thumma shalla 'alaiha. Faqala lahu Umar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah faqad zanat. Hadis berikut ini diceritakan oleh sahabat Abu Nujaid. Sahabat Abu Nujaid niku nggih nami kunyah. Nama kunyah, nama yang didahului lafadz abun, umun atau dinisbatkan pada bapak, ibu, anak atau yang lain. Ini nama kunyah. Nama aslinya Imran bin Husain. Imran bin Husain al-Khura'i radhiyallahu anhu. Dia bercerita tentang seorang perempuan, lek mau preman lanang. Iki preman wedok, apa jenenge preman wedok? Innam ra'atan min Juhainah, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah. Dari kabilah Juhainah datang kepada Rasulullah sedangkan dia dalam keadaan hamil karena zina. Wahia hubla minaz zina, sedangkan dia dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, lalu perempuan tadi berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah asabtu hatta fa'aqimhu alayya. Saya telah melakukan hal yang menyebabkan diri saya terkena had, maka lakukan had itu padaku. Iku wong wedok nemen kendele, ya. Nglakoni kesalahan, wani ngakoni kesalahane di hadapan Rasulullah dan berani menanggung akan resikonya. Resikonya gede loh ya. Tapi dia berani menanggungnya. Lalu bagaimana langkah Kanjeng Nabi melihat perilaku perempuan tadi? Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyah. Lalu Kanjeng Nabi memanggil walinya, entah orang tua atau siapa yang masih berstatus wali perempuan tadi. Faqala, lalu Kanjeng Nabi bersabda, ahsin ilaiha. Wis rumato sing apik wong wedok iki, wong wadon kuwi. Fa idza wada'at fa'tini biha. Lalu ketika dia atau perempuan ini sudah melahirkan, bawalah kembali kepadaku, kepada Kanjeng Nabi. Ya, jadi atas perbuatan yang dilakukan perempuan tadi, perbuatan dan pengakuan perempuan tadi, Kanjeng Nabi enggak gegabah langsung menghukumnya, tapi masih memberikan tempo. Sampai kapan? Sampai bayi yang ada di kandungan itu dilahirkan. Jadi kon ngurmati sik ning wong tuane, engko nek wis lahiran baru kon nggawa maneh ning Kanjeng Nabi. Lalu barulah Kanjeng Nabi mengeksekusi atau menghukum, melakukan had yang semestinya harus dia penuhi karena sebab perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, ya dirajam ning Kanjeng Nabi. Lalu setelah dirajam, Nabi masih memberikan penghormatan. Tsumma shalla alayya.
Lalu Nabi mau mensolatinya. Kemudian Nabi mensolatinya setelah dirajam. Setelah dirajam, ya toh meskipun rajam tetap dilakukan, tapi Nabi nggak meninggalkan ya hak si perempuan tadi, yaitu apa? Disolati. Faqala lahu Umar, lalu setengah Umar untuk protes iki. Protes terhadap langkah yang dilakukan Kanjeng Nabi. Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Engkau menyolati perempuan tadi wahai Rasulullah, sedangkan perempuan tadi telah berbuat zina. Protesnya Sayyidina Umar. Apa jawab Kanjeng Nabi? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum wa law wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Pertanyaan balik dari Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar protes. Kenapa kok sampean sholati wahai Rasul sedangkan dia sudah melakukan perbuatan zina? Jawab Kanjeng Nabi, toh meskipun begitu dia telah tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Yang apabila dibagi tobatnya wanita tadi kepada 70 ahlil Madinah wasi'athum, maka tobat tadi akan memenuhi mereka semua. Artinya apa? Tobatnya bukan tobat abal-abal ini. Tobat tenanan. Buktinya apa? Mau menyerahkan diri kepada baginda Nabi. Padahal lamuno wong wedok mau menyerahkan diri, konsekuensinya enggak ringan, sangat berat sekali. Apakah ada tobat yang lebih utama daripada menyerahkan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi bener tobat tenan. Tidak ada tobat yang lebih utama ya daripada menyerahkan diri kepada Allah. Itu tadi ya sama-sama. Intinya apa? Atau apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, kisah seorang perempuan ini? Ya intinya sebesar apapun, ya sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, selagi kita mau minta ampun, bertobat kepada Allah, ya, mengakui atas kesalahan yang pernah kita lakukan, pasti tobat kita akan diterima. Walau meskipun berupa perbuatan zina, meskipun berupa perbuatan membunuh dan lain sebagainya. Karena tidak ada cara lain untuk menghapus dosa besar yang kita lakukan. Contoh semisal zina ataupun membunuh ataupun yang lain, kecuali bertobat kepada Allah. Ya lek dosa-dosa cilik mungkin masih bisa hilang dengan sendirinya, ya berkat amaliyah baik yang kita lakukan, wudu, ya dosa-dosa cilik dengan wudu kan setiap basuhan anggota kan menghilangkan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh anggota tersebut. Contoh dosa mata. Jadi ketika membasuh wajah, ya rontok dosa-dosa berupa apa? Dosa-dosa cilik sing dilakoni mata, hidung, mulut, ya, dan lain sebagainya. Ketika kita membasuh tangan, ya akan rontok dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan, meliputi dosa-dosa kecil. Tapi ranahnya dosa-dosa kecil. Tapi kalau sudah masuk ke ranah dosa besar, nggak ada cara lain kecuali dengan cara bertobat kepada Allah.